Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kedua pembelajaran IPA ya. Kita review dulu materi yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas mengenai organ-organ pada sistem reproduksi, baik pada pria maupun wanita. Kemudian kita juga membahas mengenai pembelahan sel, mengenai oogenesis, mengenai spermatogenesis. Kemudian kemarin juga kita bahas mengenai fungsi-fungsi dari organ reproduksi. Nah, sekarang kita akan beranjak ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang siklus menstruasi. Kita tahu menstruasi itu adalah siklus bulanan ya pada wanita. Nah, kenapa hanya terjadi pada wanita? Ya, qadarullah ya. Itu mah sudah ketentuan Tuhan, sudah ketentuan Allah bahwa siklus menstruasi itu hanya terjadi pada wanita. Siklus menstruasi ini terjadi biasanya selama 28 hari sekali, atau kita sebut 1 bulan sekali gitu ya, dimana setiap siklusnya lurus satu sel ovum dari salah satu ovarium begitu. Lalu apa yang terjadi di organ reproduksi wanita ketika siklus menstruasi terjadi? Kita lihat dulu. Nah, ini adalah siklus menstruasi. Ini tanggal 0, ini hari ke-0 sampai hari ke-28. Tadi kita sudah bahas ya, siklus menstruasi itu terjadi setiap 28 hari sekali. Nah, ini adalah endometrial cycle atau siklus endometrial atau dinding rahim ya. Coba kita lihat. Ketika hari ke-0 sampai ke-7 biasanya ya, di sini terjadi peluruhan dinding rahim. Nah, ini kita sebut sebagai menstruasi. Ya. Ketika menstruasi ini level-level hormonnya. Yang paling tinggi pada saat menstruasi itu adalah follicle stimulating hormone atau hormon yang menstimulasi folikel untuk membuat yang baru lagi, karena yang sudah matang kemarin luruh bersama dinding rahim. Kemudian dari hari ke-4 sampai hari ke-14, kita lihat hari ke-14 terjadi ovulasi ya. Terjadi ovulasi pada folikularnya. Yang tinggi itu adalah luteinizing hormonnya. Nah, kita mulai estrogen juga ya, dia tinggi. Mulai menebal kembali setelah terjadi peluruhan, mempersiapkan jika ovum atau sel telur ini matang, kemudian dibuahi dan menempel pada dinding rahim. Setelah hari ke-14, dinding rahim terus menebal, makanya hormon progesteron ini terus menebal banyak ya. Progesteron ini menstimulasi ketebalan dinding rahim. Nanti ketika hari ke-28 kalau tidak dibuahi, maka ovarium tersebut akan luruh kembali bersama dinding rahim. Nah, beda ceritanya kalau misalnya dia dibuahi ya. Nah, ini kan tadi ovarium yang tadi, indung telur yang tadi, si indung telur tadi sudah matang, kemudian dia lepas, ditangkap oleh fimbriae, ini fimbriae. Kemudian ini si sel telur yang tadi dia berjalan menuju tuba Fallopi, ini tuba Fallopi ya atau oviduk. Nah, di oviduk ini merupakan tempat terjadinya pembuahan yang ideal. Nah, kalau misalnya di sini dia terjadi pembuahan bertemu dengan sel sperma, maka ya terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Pada hari pertama, zigot sudah terbentuk, masih berupa sel tunggal. Dalam perjalanannya menuju rahim di sini, maka zigot pun berkembang menjadi 2 sel, 4 sel, 16 sel, kemudian blastosis awal, blastosis tahap akhir. Nah, ketika sampai di hari ke-8 atau 9, embrio itu mulai menempel ya pada dinding rahim. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah terjadi fertilisasi atau pembuahan, itu kita sebut sebagai kehamilan. Biasanya kehamilan pada manusia itu umumnya terjadi selama 9 bulan. Nah, ini ilustrasinya saja ya. Dari mulai 1 bulan sebesar begini, kemudian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, kemudian mulai 5 bulan dia posisinya itu di bawah kepalanya. Ya, kepalanya di bawah. Kemudian 5, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Nah, 9 bulan ini seharusnya posisinya kepalanya itu sudah di bawah sini, sudah di dekat jalan lahir, sehingga persalinan secara normal bisa terjadi. Nah, ini adalah kehamilan kembar. Ada 2 macam kehamilan kembar. Yang pertama adalah kembar identik,
yang kedua adalah kembar tidak identik. Apa bedanya? Kembar identik itu dibentuk dari satu sel telur dan satu sel sperma yang membelah ganda, ya. Jadi harusnya dia membelah menjadi 2, jadi 4, jadi 16 gitu, ya. Tapi dari satu sel telur dan satu sel sperma, makanya disebut sebagai kembar identik. Dan si plasentanya pun atau baliknya itu satu kalau kembar identik. Kalau dua, plasentanya 2, itu kembar tidak identik, dan itu berasal dari 2 sel telur dan 2 sel sperma. Oke. Nah, setelah 9 bulan tentunya terjadi kelahiran, ya, bayi-bayi yang sangat lucu. Baik. Nah, ini ada beberapa kelainan atau gangguan ya pada sistem reproduksi. Yang pertama ada mioma. Mioma itu adalah tumbuhnya jaringan asing, ya, di daerah rahim. Dia bisa di sebelah sini atau di dalam atau di pinggir seperti ini, macam-macam, ya. Itu miom atau mioma. Kemudian ada juga kanker ovarium, di mana pertumbuhan tidak terkendali terjadi pada ovarium. Kita lihat yang sebelah kiri ini normal, nah yang sebelah kanan ini membesar, ya. Kemudian yang ini adalah kanker testis. Nah, kalau tadi kanker ovarium, ini kanker testis. Maka testisnya itu terdapat jaringan yang tumbuh secara tidak terkendali sehingga membesar testisnya. Kemudian ada herpes, ya. Herpes ini disebabkan oleh virus, ya, herpes. Kemudian ada keputihan, tentu saja untuk perempuan. Kemudian ada prostatitis. Prostatitis itu kalau segala sesuatu yang berakhiran itis dalam biologi itu artinya radang, gitu. Ini prostat yang normal, yang ini nggak kelihatan, ya, dia bengkak begitu kelenjarnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat dari mana nih? Dari sini, ya. Ini adalah gejala-gejala orang yang terjangkit penyakit sifilis, ya, atau raja singa. Dia disebabkan oleh bakteri namanya Treponema pallidum. Bakterinya seperti spiral, seperti mie gitu, ya, kayak gini. Kemudian yang ini adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae sebagai penyebab terjadinya penyakit gonore atau kencing nanah. Ini bisa diderita oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi kencing nanah. Dan ini adalah penderita AIDS, ya, disebabkan oleh virus HIV. Jadi ini adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus. Orang yang sudah terjangkit virus HIV itu disebut sebagai penderita AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, karena AIDS ini menyerang sistem imun, sehingga keseluruhan dari sistem tubuh kita bisa terserang, gitu, ya. Jadi kalian harus menjaga diri dari hal-hal yang demikian. Tentu saja kita tidak ingin, ya, terjadi sesuatu yang buruk bagi tubuh kita. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah segera berlalu pandeminya sehingga kita bisa bertemu di kelas, ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.